Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali dengan pemirsa dan semua Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama saya, Pendeta Tony Sampara, dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, Manokwari. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama akan bermazmur kepada Tuhan. Dan sore ini terambil dari kitab Mazmur pasal 145 ayat 4. Mazmur pasal 145 ayat 4. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sore ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Mika pasal 1 ayat 5, 6, 8, dan 9. Mika pasal 1 ayat 5, 6, 8, dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub, sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta, sebab lukanya tidak dapat sembuh. Sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku ke Yerusalem. Mika pasal 1 ayat 5, 6, 8, dan 9. Pemimpin yang baik akan mampu menghayati perasaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tidak jarang jabatan sebagai pemimpin mengakibatkan terbentuknya jarak antara dirinya dengan orang-orang yang ia pimpin. Sebagai akibat, yang bersangkutan tidak lagi dapat menghayati keadaan maupun perasaan dari orang-orang yang dipimpinnya, serta tidak dapat memahami kebutuhan mereka. Alhasil, kepemimpinan menjadi tidak relevan. Itu sebabnya seorang pemimpin yang baik tidak akan membiarkan jabatan yang ia sandang mengakibatkan terbentuknya jarak antara dirinya dengan orang yang ia pimpin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sikap kepemimpinan yang baik inilah yang terlihat di dalam diri Nabi Mika, sebagaimana yang dicatat di dalam Mika pasal 1. Di saat itu dosa bangsa Israel dan Yehuda telah bertumpuk-tumpuk. Sebagai akibat, Allah berniat untuk menghukum umatnya. Mengetahui apa yang akan menimpa bangsa yang ia layani sebagai seorang nabi tersebut, Mika tidak berdiam diri. Di dalam rasa prihatinnya, ia berkeluh kesah dan meratap. Artinya, ia dapat menghayati apa yang akan dirasakan oleh bangsa tersebut ketika nanti mereka mengalami hukuman Tuhan. Singkat kata, seorang pemimpin yang baik akan dapat menghayati apa yang dirasakan oleh orang-orang
yang ia pimpin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mika pada sore hari ini. Biarlah kita akan memiliki sikap seperti Mika. Bagaimana dia peduli kepada orang-orang bangsa yang dipimpinnya. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seorang pemimpin mulai dari dirinya sendiri. Kalau kita pribadi tidak bisa memimpin diri kita sendiri, maka kita sulit untuk memimpin orang banyak. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus menyadari siapa kita di hadapan Tuhan yang sesungguhnya. Kalau hari ini kita ada, semua hanya karena anugerahnya. Dan oleh sebab itu kita harus sadari Tuhan sedang mempercayakan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bisa memimpin diri kita kepada kehendak Tuhan yang benar, sehingga hidup kita akan mempermuliakan Tuhan senantiasa. Sesudah itu kita akan bisa menjadi pemimpin yang benar di mata Tuhan, sehingga kita tidak membuat jarak antara yang dipimpin dan kita yang memimpin. Biarlah kita memahami akan hal ini dan kehendak Tuhan yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memahami keadaan kami. Ketika kami lemah, Engkau menguatkan diri kami. Ketika kami merasa susah, Engkau menghibur diri kami. Engkaulah imam yang dapat ikut merasakan kelemahan dan ketidakberdayaan kami. Di dalam anugerah-Mu, Engkau bersedia menanggung semua beban di dalam hidup kami. Dengan rendah hati, Engkau yang maha mulia telah rela datang ke dunia untuk mengangkat harkat hidup kami. Ajarlah diri kami ya Tuhan, untuk mengikuti teladan-Mu. Bentuklah hati kami dengan roh dan firman-Mu, agar hidup kami mencerminkan pikiran dan perasaan-Mu. Kami berterima kasih untuk waktu yang telah kami lalui sepanjang hari ini. Di setiap saat Engkau selalu menyertai diri kami dengan roh-Mu. Engkau membuka kesempatan-kesempatan yang baru bagi diri kami agar kami dapat mengisi hidup kami dengan kehidupan yang penuh makna. Engkau menolong diri kami agar kami tidak hidup di dalam kesia-siaan, namun memuliakan nama-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu bagi hidup kami. Kami menyerahkan masa depan yang terbentang di hadapan kami ke dalam kasih setia-Mu. Kami menatap hari esok dengan penuh pengharapan kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Imam besar yang maha mulia, kami berserah kepada-Mu sore hari ini. Hamba terus berdoa dan berdoa bagi seluruh umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hadir pada sore hari ini bersama-sama dengan hamba. Hamba berdoa memberkati Pak Enos Tesar, memberkati Ibu Juliana Tan, memberkati Bapak Pendeta Thompson Elias. Terima kasih Pak Thompson. Demikian juga dengan hamba-Mu, Pak Jeffrey J. Rumpuin. Memberkati Ibu Luciana Kasih Haryanti. Memberkati anak kekasih Via Olive. Memberkati hamba-Mu Ibu Selidona Syahaya Auri. Memberkati hamba-Mu Ibu Rida Tarudatuk. Dan semua yang mengangkat jempol, bahkan yang menonton kembali. Tuhan memberkati mereka. Tuhan, Engkau yang memanggil mereka selaku pemimpin-pemimpin. Tuhan, biarlah hikmat-Mu menyertai mereka di dalam kepemimpinan mereka. Biarlah mereka taat dan setia kepada setiap perintah-perintah-Mu ya Allah. Sehingga di dalam kepemimpinan mereka mulai memimpin diri mereka dan memimpin banyak orang. Semuanya tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu. Biarlah mereka taat dan setia, nama Tuhan dipermuliakan dari kepemimpinan hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka.
supaya mereka boleh bersyukur atas segala kesehatan, pemeliharaan yang Tuhan nyatakan kepada pribadi mereka, keluarga rumah tangga mereka, baik itu istri mereka, baik itu suami mereka, baik itu anak cucu mereka, bahkan orang tua, orang-orang yang dikasihi. Tuhan, beri yang terbaik kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Sore ini hamba juga terus berdoa, menyerahkan seluruh umat Tuhan, warga yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan juga turun untuk mereka. Biarlah pertolongan Tuhan sungguh nyata bagi mereka, sehingga mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Tuhan, bawa mereka berjalan menurut kehendak-Mu. Ampuni dosa dan segala kejahatan yang dibuat, yang berlawanan dengan kehendak dan titah-Mu. Tuhan, ampuni. Hamba berdoa untuk anak-anak muda, anak-anak remaja yang masih terikat dengan pekerjaan-pekerjaan si jahat, yang masih terikat dengan mabok-mabokan, dengan narkoba, dengan lem fox, dengan begadang-begadang, begal-begal, pencurian, pemberontakan kepada orang tua. Bapa, hamba mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memutuskan setiap ikatan yang dilakukan pekerjaan si jahat kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba minta kuasa darah anak domba Allah menyucikan dan menguduskan mereka. Biarlah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di Kalvari memenuhi seluruh hidup mereka, menyucikan dan menguduskan mereka kembali. Dan hamba rebut mereka kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Hamba minta kekuatan Tuhan menolong bangsa negara kami, tanah Papua, dan kota di mana setiap kami tinggal. Tuhan, kasih-Mu menyertai kami. Pimpin kami, agar kami menikmati pertolongan dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore ini hamba juga berdoa spesial bagi Bapak Bram Tanamal yang berada di Jakarta. Hamba tetap mohon, Tuhan, jamah Pak Bram Tanamal. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja dan bekerja. Pertolongan-Mu nyata kepada Bapak Bram Tanamal. Tuhan, pulihkan, kuatkan kembali. Berikan semangat yang dari Tuhan melimpah-limpah dalam hidupnya, sehingga dia boleh berdiri dan bersuka cita. Dan biarlah dia boleh menjadi contoh teladan bagi istri dan anak-anak cucunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati Ibu Abun yang berada di Sorong, orang tua daripada Ayong Fani. Tuhan juga memberkati dalam nama Yesus. Setiap penyakit yang mengganggunya, Tuhan, hamba percaya kuasa darah anak domba Allah menolong, menyucikan, menguduskan, menyembuhkan, memulihkan setiap organ tubuh yang terganggu di dalam nama Yesus. Dan kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan kembali Ibu Abun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga terus berdoa untuk istri kekasih daripada Pak Ronald Manalo, Ibu Eka yang berada di Jakarta. Hamba mohon kasih Tuhan terus menjamah, kasih Tuhan menolong, sehingga apa yang ia alami pada saat ini, kekuatan Tuhan menolong, kekuatan Tuhan menyatakan kasih-Nya, sehingga apa yang ia alami saat ini, Tuhan sembuhkan kembali, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Biar apa yang menjadi cita-cita mereka, Tuhan jawab dengan benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan memberkati janin bayi yang ada dalam kandungannya di dalam nama Yesus. Kuasa anak domba Allah memberikan pertumbuhan yang sehat dan kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Pak Ronald dan Ibu Eka. Tetap percaya bahwa Tuhan tetap Tuhan yang setia kepada janji dan berkuasa untuk melakukan janjinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan yang Tuhan berikan kepada hamba-hamba-Mu ini. Hamba percaya kesembuhan-Mu turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, jika ada yang sakit hari ini, apapun sakit penyakit yang mereka hadapi saat ini, hamba mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh kuasa darah anak domba Allah, kesembuhan turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan menjadi milik mereka saat ini
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Berkati semua mereka dengan kekuasaan-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan otoritas-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, hamba naikkan syukur hamba pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Ingat kekasih Kristus, jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Dimulai dari diri kita, mengikuti, tunduk dan taat kepada setiap perintah firman Tuhan, dan serahkan di dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, shalom, salam MDC.